sahabat online. Perkenalkan, nama lengkap saya Novita Lawi, biasa dipanggil Novi, NIM 1803030055. Saya mahasiswa Sosiologi Undana semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi untuk teman-teman mengenai isi dari buku Populisme dan Politisasi dari COVID-19 Krisis di Eropa. Selamat menyaksikan. Politisasi krisis pandemi. Politisasi telah lama menjadi konsep kunci dalam studi politik. Dalam tradisi Eropa, teori sosial dan politik, istilah berkonotasi proses di mana fenomena atau masalah tertentu memasuki lingkungan dari politik dan dengan demikian berubah menjadi target pertikaian, pusat untuk konflik, ruang terbuka untuk alternatif dan kontravensi. Dalam tradisi Amerika tentang ilmu politik, perilaku dan empiris, istilah yang sama cenderung menandakan dinamika yang sempit di mana visi kemampuan fenomena atau isu tertentu tiba-tiba meningkat, menarik perhatian publik, kepentingan, dan memicu mobilisasi dan suara. Selain itu, depolitisasi telah menjadi konsep klasik. Di dalam kebangkitan pemikiran Kant, dalam tradisi Eropa, depolitisasi dipandang sebagai penghilangan fenomena atau isu tertentu politik, atau penyangkalan preventif terhadap karakter politiknya. Dalam tradisi Amerika, namun, depolitisasi sebagian besar menunjukkan serangkaian proses yang lebih sempit, seperti berkurangnya minat dalam politik dan partisipasi, kekosongan keluar dari ruang publik, dan latihan kekuasaan yang ditujukan untuk menggagalkan potensi aposisial. Pada keduanya sisi Atlantik, dinamika depolitisasi telah menarik peningkatan perhatian secara empiris dan analitis dalam konteks penelitian tentang pembuatan kebijakan teknokratis dan anti-politik. Dalam beberapa dekade terakhir, para sarjana terutama menggunakan konsep politisasi dalam 3 untaian sastra yang berbeda. Pertama, di tingkat domestik, politisasi terutama dipelajari sebagai proses depolitisasi dan repolitisasi, khususnya dalam investasi 3C penurunan pembagian kelas, diimbangi oleh globalisasi, membagi antara integrasionis dan demarkasionis, atau antara kosmopolitan dan komunitarian. Kedua konsep tersebut sudah banyak diterapkan untuk proses integrasi UE dan dipelajari melalui 3 dimensi utama Sions. Arti penting isu-isu terkait UE, pertentangan mereka dan perluasan aktor yang terlibat dengan UE. Ketiga, studi politisasi lembaga-lembaga internasional terutama berfokus pada transnasionalisasi protes sosial yang sedang berlangsung. Ulama politisasi secara utuh dari perspektif teori politik telah menemukan bahwa istilah itu memuntahkan aspek yang berbeda dari proses kompleks dan kejelasan yang lebih diperlukan dimulai dengan kosakata tertentu. Di samping literatur ini, sarjana lain telah berurusan dengan hal serupa proses yang diterapkan pada konteks yang lebih sempit, seperti munculnya isu yang menonjol dalam bidang politik. Fokus pada pengembangan masalah publik mendefinisikannya sebagai multi tahap proses di mana masalah pribadi
dan non-politik dapat menjadi masalah publik dengan ruang lingkup politik. Sebuah masalah membutuhkan untuk dibangun, dilakukan, dan dibingkai sebagai masalah publik agenda untuk dianggap seperti itu. Pengusaha, masalah publik, warga biasa, pemangku kepentingan atau aktor politik butuh untuk menerapkan serangkaian tindakan untuk memperkenalkan masalah tertentu ke dalam ranah politik. Ini berarti membingkai masalah dalam perpecahan politik bersama atau konflik yang dipertaruhkan di bidang politik, atau dengan lebih banyak kesulitan mendorong masalah sebagai pemecah baru. Di antara tindakan tersebut, trilogi menyalahkan, mengklaim adalah catatan layak bila disesuaikan dengan masalah publik. Penamaan mengacu pada tindakan mendefinisikan situasi pribadi atau publik sebagai tindakan adil dan layak ditangani secara politik karena menghasilkan kerusakan atau cedera individu atau kolektif. Menyalahkan adalah tindakan melalui mana satu atau lebih aktor sosial atau politik diidentifikasi sebagai yang bertanggung jawab untuk masalah yang diberikan. Akhirnya mengklaim menunjukkan tindakan melamar dan mendukung solusi untuk masalah tersebut. Dalam terang literatur ini, kami mengusulkan untuk menggabungkan proses politisasi dengan 3 tindakan yang diidentifikasi untuk menentukan kerangka kerja untuk analisis politisasi masalah. Kami berpendapat bahwa suatu masalah untuk dipolitisasi harus mengikuti 3 tahap di mana proses, tindakan, objek pertingkaian yang berbeda dan output mengikuti satu sama lain. Dalam fase kemunculan dari masalah, tindakan penamaan membawa masalah tertentu ke dalam politik lapangan dan memungkinkan agen politik untuk mendapatkan tempat sebagai pemain yang sah di proses penyelesaian krisis. Dalam fase konfrontasi, atribusi dari akuntabilitas dan kepemilikan masalah ditentukan melalui tindakan menyalahkan. Akhirnya dalam fase pengelolaan, tindakan mengklaim mengacu pada konfrontasi solusi khusus masalah. Ini juga merupakan langkah-langkah dari proses politik yang secara tradisional diikuti oleh gerakan populis untuk memicu dan melakukan krisis melalui di mana mereka mendapatkan legitimasi menamai krisis dengan mengidentifikasi kegagalan dan meningkatkan tingkat krisis, menyalahkan mereka yang bertanggung jawab, yang bertindak melawan kepentingan rakyat, menggunakan media, dan akhirnya mengklaim baru solusi. Kerangka kerja ini akan memungkinkan kita untuk mempelajari politisasi isu COVID-19 dengan melihat kesenjangan antara politik dan status non-politik dari masalah, perselisihan tentang berbagai taruhan, dan prioritas relatif mereka dalam mengelola krisis dan isu spesifik dan kebijakan pertikaian terkait tentang COVID-19. Tiba-tiba pandemi menarik karena tidak ada kepemilikan masalah sebelumnya yang dipertaruhkan. Tujuan, kerangka, dan struktur buku. Berdasarkan hal di atas, buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang bagaimana partai-partai populis bereaksi selama krisis pandemi COVID-19. NS Pertanyaan penelitian umum menanyakan apakah populis mendapat manfaat dari krisis COVID-19, mendapatkan sentralitas di bidang politik, dan atau menggunakan krisis untuk mendorong garis. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.